Halo teman-teman, selamat datang di BKT Garage. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel kita, dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian pencet saja tombol subscribe-nya. Dan hari ini kita akan nge-review sebuah mobil yang menurutku lumayan jarang ya kalau di Semarang yang mobil-mobil ini dimotif. Mobilnya adalah Datsun Go tahun 2017. Sebelumnya terima kasih buat Mas Sani telah dipinjemin mobilnya buat kita review ya. Kalau di Semarang sendiri nih, mobil Datsun Go itu lumayan jarang nih untuk dimodifikasi. Tapi di sebelahku ini udah, kalau dilihat nih mobilnya udah lumayan proper dan menurutku udah bagus banget ya. Dilihat juga enak, terus warnanya juga matching, dan bener menurut orang-orang mobil mau sebagaimanapun kalau di tangan yang tepat tuh hasilnya juga bagus. Jadi nanti ini ubahannya apa aja, yang diganti apa aja, kita langsung ngobrol saja sama Mas Saninya sendiri, owner dari mobil ini. Terus buat kalian yang lagi cari-cari referensi tentang Datsun, kalian bisa pantengin atau follow aja Instagramnya yang ada di bawah ini. Daripada berlama-lama, langsung saja kita panggil nih owner dari mobil ini, Mas Sani. Halo Mas. Jadi gimana nih Mas mobilnya? Konsepnya apa nih Mas? Kalau kita boleh tahu. Konsep sendiri, saya memilih konsep Tailuk. Tailuk ya? Thailand gitu. Terus untuk Datsun nih Mas, Datsun yang ada di sebelahku ini udah diganti apa aja nih? Mulai dari depan nih Mas? Untuk dari eksterior di bagian depan, kita melakukan delete plat untuk di bumper depan dan pedoman reverse plat. Terus untuk di bagian headlamp, kita sudah melakukan black housing. Tapi ini untuk headlamp kita belum jadi Mas. Oh belum jadi ya? Kebetulan kita ada kerjasama dengan Pro7. Kebetulan cewek saya BA dari Pro7 Semarang, jadi soon nggak lama kita akan mainin lampunya juga. Oh, jadi next project-nya gitu ya? Terus untuk yang di bawah ini fog lamp memang nggak ada ya Mas kalau di sini? Ini saya delete, jadi saya pakaiin plat besi, saya cover aja biar kelihatan beda gitu loh Mas. Oh, berarti untuk tampilan depannya lampu sama delete plat gitu ya, sama nutup fog lamp? Simpel-simpel aja sih Mas. Tapi sebenarnya ada ya fog lampnya? Ada. Oh, kalau di tahun ini ada. Ada ya? Jadi untuk kedepannya nih Mas, kalau yang bagian depan, berarti cuma lampu ya yang depannya akan diganti? Iya, paling sama main partos karbon sih Mas. Oh gitu ya. Jadi sebelum kita beralih ke samping dan belakang nih, mau tanya nih, kenapa beli Datsun Mas? Karena gini, pemberian dari orang tua dapatnya ini. Oh, oke. Waktu saya SMA, diberi budget segini, dan itu harus mobil baru. Oke. Mobil baru di kala itu pilihannya cuma Ayla sama Karimun. Yang dimana itu satu kelas dengan ini LCGC kan. Tapi kalau dilihat dari desain modelnya lebih mending inilah, nggak terlalu polos. Oh iya benar-benar sih Mas. Jadi ya itu alasan saya pakai Datsun sih. Oh gitu ya. Untuk bagian depan gitu ya teman-teman, dan alasan dari Mas Sani sendiri pun juga bagus lah ya, untuk dengan budget yang sesuai juga dapatnya juga bagus nih. Kita coba lihat di samping kendaraannya. Untuk di samping nih Mas, kalau samping ganti apa aja nih Mas? Untuk di bagian bodi, di bagian samping kita ada penambahan decal, karena itu merupakan lagi tren-tren baru nih. Kita lagi rame-rame Tailuk, Thailand ya kan, pakai decal Thailand, terus pakai velg Thailand, gitu-gitu sih Mas. Yang di sini tuh yang paling kusorot adalah velgnya. Ini baru bagus nih Mas. Kan biasanya mobil-mobil diesel ya kayak gini-gini ya. Ternyata di bensin pun juga ada nih. Bagus juga dengan 15. Pakai velg apa tuh Mas? Ini kalau velg kita menggunakan Lenso Project D1 SE. Ini aslinya nggak ada di ring 15 dengan finishing seperti ini. Yang mana dia cuma polish aja sama silver face-nya kan. Jadi ini kita ada sedikit akal, kita wrapping di bagian face-nya Mas. Gitu. Dengan ban yang sesuai juga ya, SX2 ya pasti ya. Itu 195/50 ya Mas? Iya, 195/50 campur SX2. Tapi kok kelihatan lebih tebel gitu ya kalau kita lihat ya? Iya, mungkin karena dia di bagian velg dia ada lipsnya mungkin ya. Jadi dia mungkin agak menimbulkan kesan lebih gemuk dikit gitu loh. Untuk pernya tuh Mas, pernya pakai apa tuh Mas? Untuk per kita depan belakang mau pakai coilover custom. Custom ya? Karena untuk di Datsun sendiri, mau pernya sedikit apapun, dia nggak bisa pendek depannya. Karena dia bawaannya shock depannya itu sangat panjang banget Mas. Oh, travelnya tinggi banyak berarti ya? Jadi kita ada custom shock, penggantian coilover depan belakang,
Udah, jadi kita bisa dapat empuk, kita bisa atur tinggi rendahnya. Berarti kalau di Datsun nih, kita cuma main potong per juga nggak akan ngaruh juga ya? Mentok-mentok aja gitu. Pendek banget. Kalau buat nyari celup atau mau nyari piti kurang bisa dapat. Oh, jadi itu depan loh. Info tuh teman-teman yang punya Datsun ya, user Datsun, kalau mau cepernya segini, paling nggak kita harus ganti atau custom coilover gitu ya. Terus yang depan belakang sama nih Mas ya? Sama. Untuk lebar valve-nya sendiri, lebar 7 rata, ET35. ET35. Itu tanpa spacer ya, jadi dia langsung ketemu rata fender. Oh, iya. Fitment-nya dapat. Ya. Depan belakang ya rata ya Mas ya? Rata fender Mas. Oke. Terus untuk di bagian belakang nih Mas, apa aja nih? Untuk di bagian belakang kita nggak ada perubahan apa-apa Mas, karena kebetulan ini Datsun tipe T-Active ya, udah ada body kit bawaan. Jadi kita cuma main-main clean aja lah, kita lepasin spoiler, delete emblem gitu-gitu. Ya, kalau aku sendiri juga bagus banget ya, Datsun jadi bersih, jadi cakep lah kayaknya. Kalau knalpot nih Mas, knalpotnya ini diganti dari ujung sampai ujung? Kalau dari header kita pakai Alpino 31, terus kita ada custom pipa stainless dari depan sampai belakang. Di tengah kita ada reson pakai Alpino juga, dan di muffler kita pakai ORD V2RS yang Respect. Oke. Terus ini Mas, kalau di Datsun, kan aku pernah lihat punya Mas nih, ternyata juga diikutin balapan juga ya? Pernah Mas. Oh gitu ya? Itu agak nekat-nekat sih, karena jarang orang yang mainin Datsun. Kita coba mau cari time-nya ada berapa, dan kebetulan dengan spek yang kayak gini kita bisa, ya meskipun belum pernah podium, tapi kita udah tahu base time-nya mobil ini. Gitu ya. Terus kalau Datsun tuh Mas, ini kan untuk kalau ekstranya kayak gitu ya teman-teman. Kalau di mesinnya ini udah diganti ECU-nya atau apanya gitu nggak sih? Kalau di engine internal full stock, kita masih tidak ada pergantian apa-apa. Standar semua berarti ya? Kita cuma remap ECU, terus pakai filter replacement, sama paling ya remer throttle body, terus sama pergantian busi pakai iridium gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Setelan aja. Gitu. Tapi bisa ya, ternyata ya ECU-nya bisa di remap bisa. Ya? Nah itu ada fun fact juga itu Mas, karena Datsun itu awalnya nggak bisa di remap. Jarang ada orang yang tahu bisa di remap. Makanya kenapa nama mobil ini Datsun Brak Tak Tak ya, karena waktu itu bisa naik gara-gara Datsun bisa meledak-meledak. Sampai ada yang tanya juga kok, emang Datsun bisa di remap gitu-gitu. Bisa kok. Jadi dia cuma bisa model remap, tenaganya bisa naik, dan buat kalian yang suka meledak-meledak bisa. Nggak perlu beli dashtek kok. Nggak perlu beli dashtek ya, bro. Jadi mobilnya jadi compact lah, bisa dibuat kemana-mana juga oke. Dan irit juga ya Mas kalau Datsun? Iya, masih dapat Mas. Satu berapa tuh Mas? 111, 112 masih bisa. Oh, masih bisa ya? Kalau udah di remap itu berarti turbo? Itu tergantung dari awalnya. Kita mau mapping pakai oktan berapa? Karena kebetulan kemarin kita habis ikut balap, jadi ini masih pakai mappingan turbo. Oh gitu ya. Terus kalau itu di engine-nya ya teman-teman. Kalau di interiornya nih Mas, apa aja nih ganti nih? Untuk interior kita cuma simbol-simbol aja sih Mas. Penambahan indikator, tachometer. Untuk di sini kita ada tachometer dari Devi. Terus di tengah kita ada indikator dari G-Ready, itu ada oil temp, voltmeter, sama water temp. Kalau tidak di belakangnya joknya juga kosong Mas? Iya, full ditrondolin. Sama paling kita ada penambahan expert di belakang. Gitu ya. Karena ya Datsun ya sama-sama seperti LCGC lainnya ya, nggak stabil, bahkan cenderung agak limbung. Iya benar sih gitu ya. Terus untuk next project nih Mas di Datsun Brak Tak Tak ini, punyanya Mas Sani nih, mau diapain lagi nih setelah exhaust diganti, eksternya juga kayak gini-gini, mau ditambahin apa lagi nih Mas? Ya, kalau kita boleh tahu nih, atau mau ganti mobil atau gimana? Iya, kalau misal ganti mobil itu nggak tahu, tergantung rezeki ya Mas. Gitu ya. Tapi kalau untuk di mobil saya sendiri, ini kan mobil pertama dari orang tua juga ya, sebisa mungkin saya rawat lah. Tapi untuk di kedepannya pasti ada yang mau diganti, kayak kita pasti bakal mainin di aksen-aksen karbon, atau mungkin kita bakal naik porting untuk ini loh, Datsun tuh bisa. Gitu loh. Buat kalian yang punya Datsun, nggak perlu kalian mikir-mikir Datsun nggak bisa dimainin, jarang yang mainin, bisa kok nyatanya. Buat kalian jadi yang pakai Datsun bisa ditiru kok. Berarti intinya teman-teman ya, mau mobilnya kayak apapun, kalau di tangan yang tepat juga oke juga ya Mas? Bisa itu Mas. Dan untuk estimasi nih Mas, kalau kita mau bikin kayak gini, Mas Sani sendiri nih, aku bikin kayak gini tuh budgetnya sekian dan jadinya seperti ini, kira-kira berapa tuh? Kalau untuk budget kira-kira aja sih Mas. Karena kita nggak ada kayak patokannya berapa ya, kita kan ini jelek ganti, itu jelek ganti. Kalau untuk seperti ini pasti ya kurang lebih kisaran sekitar
mungkin belasan lah mas. Belasan ya? Tapi belasan itu bisa kurang bisa lebih, tergantung dari parts apa yang kita pakai, original atau enggak, terus dari merek apa juga kan? Iya gitu. Siap berarti mas. Jadi kalau teman-teman punya Datsun dan bilangnya ke Datsun itu mobil yang gini-gini dan gini, ternyata enggak juga sih. Kalau kalian lihat nih tampilan dari Datsunnya Mas Sani juga menurutku juga oke aja sih, nggak ada masalah. Terus kalau Datsun cuma bisa buat hari-harian mobil-mobil gini, ternyata juga dibuat balap juga oke ya mas ya. Time-nya berapa sih mas terakhir base time? Base time kita dapat 11.4, kalau hitung ET kita dapat 11.2. Oh, kalau itu 201 ya. Itu kalau di 402 kita dapat base time 18.4. Itu juga oke juga, sama Brio kan mirip-mirip ya, so-so ya. Mengingat mobil ini cuma 3 silinder padahal ya. 200. Terus kalau di remap nih mas, kalau di Honda kayak di Brio lah katakan kan sama-sama LCG sini. Brio itu kan sama ngilangin limiter dan sebagainya, itu sama nggak sih ininya apanya jangkauan remapnya tuh sama nggak sih? Kalau di Datsun beda. Oh, beda ya? Meskipun dia sama-sama pakai Edge Boss, ya? Tapi Datsun nggak bisa upper limiter. Bisa, tapi bengkel angkat tangan waktu itu. Mas ini bisa saya open, tapi kalau ada apa-apa angkat tangan ya nggak mau daripada jebol, nggak reliable gitu. juga. Jadi selain kita buat ngentengin tenaga ya bisa buat nyari meledak-meledak gitu. Jadi untuk Mas Ani nih, terakhir nih, kalau ada orang di 2023 ini mau beli mobil, kalau dia beli Datsun tuh menurutnya worth it nggak? Worth it sih. Selain harganya murah, bisa kok dimainin. Oh gitu. Buat kalian yang ya mungkin nggak setenar mobil-mobil Honda bener di kalangan anak-anak muda, tapi kalau kalian adanya ini, cukupnya ini, bisa kok dimainin. Dan meskipun sedikit, tapi ya masih banyak referensi-referensi dari mobil-mobil lain. Oke. Jadi buat kalian ya teman-teman semua ya, kalau punya Datsun bingung mau nge-remap di mana atau mau konsultasi apa, langsung saja nih. TikToknya ada di bawah, Instagram juga ada di bawah, nanti chat-chat saja sama Sani sendiri, orangnya juga enak banget ya ngobrol ya mas ya. Mungkin itu aja mas Sani, thank you. Oke, terima kasih informasinya. Jadi buat kalian ya teman-teman, mau mobilmu kayak apa, terus budget kalian seperti apa, kalau di tangan yang tepat ya teman-teman, mobilnya juga akan proper kok. Juga kalau buat hari-harian juga oke banget. Mungkin itu saja video dari kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.